Baik teman-teman semua, jika sudah kembali ke ruang Zoom, eh, langsung saja. Ini ada pemateri ketiga tentang perkoperasian yang akan dibawakan oleh Ibu Supanci Darmasi, SEMM dari Disperda Kota Magelang, dan akan dimoderatori langsung oleh teman kita, Saudari Dian Nurhayati. Sebelumnya, kami akan membacakan CV dari Dian Nurhayati. Nama Dian Nurhayati, tempat tanggal lahir Magelang 14 April 2000, agama Islam, pendidikan TK PGRI 7 Ngrabak, SD Negeri Kalipucang, SMP Negeri 1 Ngrabak, SMA Negeri 2 Magelang, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Tidar. Organisasi yang pernah diikuti adalah UKM Koperasi Mahasiswa Universitas Tidar. Kepada Dian Nurhayati, kami Silakan. persilakan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjadi moderator pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Dian Nurhayati. Sebagai moderator pada acara Diksar UKM Kopma Universitas Tidar tahun 2020 dengan materi tentang perkoperasian yang akan disampaikan oleh Ibu Supanci Darmasi, SEMM. Namun sebelum beliau menyampaikan materinya, saya akan membacakannya CV beliau terlebih dahulu. Nama, Supanci Darmasi SEMM, tempat tanggal lahir, Boyolali 16 Maret 1964, alamat Jalan Ketepeng 2 nomor 4 Trunan RT 2 RW 8 Kota Magelang. Nomor HP 081328219159. Pendidikan SD Negeri lulus tahun 1976, SMP Negeri lulus tahun 1980, SMEA Negeri lulus tahun 1983, D3 Akuntansi lulus tahun 1986, S1 Akuntansi lulus tahun 2011, dan S2 Manajemen lulus tahun 2013. Pekerjaan, pegawai negeri sipil, pengalaman organisasi HMI, Ketua Departemen Ekonomi Ormas Persaudaraan Muslimah, Sekretaris Korpri. Prestasi, juara 2 Prajabatan tahun 1990, tingkat Jawa Tengah, juara 2 tingkat ADUM tahun 1998, tingkat nasional angkatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara pada pemateri ketiga ini. Kepada beliau, Ibu Supanci Darmasi, SEMM, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, langsung saja ya materi yang harus diamanatkan kepada saya untuk menyampaikan tentang perkoperasian. Jadi kita kalau bicara masalah perkoperasian sebenarnya ini sangat luas sekali ya, sangat luas. Meliputi semua hal yang berkaitan dengan koperasi. Ya. Jadi karena waktu di sini kami hanya dibatasi sekitar 40 menit ya. Ya, sehingga nanti apa yang kami sampaikan adalah mengenai tentang pengetahuan dasar masalah koperasi itu sendiri. Dan pada kesempatan ini kalau kita bicara masalah koperasi, maka dasar hukum utamanya adalah masih Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ya. Meskipun ini sudah ramai di Omnibus Law ya, tetapi kan memang belum disahkan
Undang-Undang Cipta Kerja ya kemarin ya. Iya, Teman-teman ikut demo nggak ini kemarin? tidak. Kalaupun ikut kan harus yang tertib ya, jangan sampai membuat keributan dan istilahnya seperti itu. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa apa materi yang akan kami sampaikan ini adalah masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Sebenarnya undang-undang ini pernah diganti di tahun 2012 atau 13 ya, menjadi Undang-Undang Nomor 17. Tetapi karena oleh MK ini dibatalkan, sehingga sebelum ada pengganti Undang-Undang Nomor 25 ini maka kembali lagi lagi ke Undang-Undang 2592. Sehingga nanti kita nunggu aja untuk yang berikutnya. Sebenarnya kalau draftnya itu sudah di tahun 2019 mungkin itu sudah jadi ya. Tetapi dalam perjalanannya memang butuh kelihatannya butuh waktu yang matang. Oke, kita lanjut. Tadi ini saya sendiri atau? Oke, bisa next. Belum muncul. Ya, jadi dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 592, kemudian kita juga kalau bicara masalah usaha simpan pinjam ya. Jadi mungkin hampir 90% ya koperasi yang ada di Kota Magelang maupun di tingkat nasional, ini semua koperasinya ada usaha simpan pinjam. Ya, rata-rata memang usaha simpan pinjam itu merupakan usaha favorit ya. Jadi kita makanya kalau berkaitan dengan usaha simpan pinjam, kita juga bisa mendasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 95 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam. Oke. Kemudian berkaitan dengan tata cara pengesahan pendirian, maka kita masih mendasarkan di PP nomor 4 tahun 1994. Kemudian undang-undang yang mungkin yang masih bisa dikatakan masih baru ya, ini peraturan pemerintah nomor 9 tahun 95 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Kemudian peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Ya, jadi di kaitannya dengan perkoperasian ini memang sangat luar biasa ya di Kementerian Koperasi ini peraturannya. Bahkan di tahun 2015 ini ada peraturan Menteri kurang lebih sejumlah 12 peraturan menteri ya. Kemudian dari yang diterbitkan atau yang diundangkan di 1995 ini pun ada beberapa yang sudah mengalami perubahan, ada yang tidak berlaku misalnya di peraturan Menteri Koperasi nomor 10 tahun 95 tentang kelembagaan koperasi. Ini diganti Permenkop ini ya, UKM nomor 9 tahun 2018. Oke, next. Nah tentunya kalau kita bicara masalah koperasi, kita harus tahu koperasi itu sebenarnya apa. Gitu ya. Koperasi ini apakah ibaratnya makanan, apakah makanan yang rasanya manis atau gurih atau asin seperti itu ya, kita harus tahu persis ya tentang koperasi. Nah tentunya kita juga mendasarkan di Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Di sini yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha, ya, badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, di sini mengandung kata badan usaha. Jadi sebelumnya koperasi di Undang-Undang Nomor 12 tahun 67 ini kan pengertiannya bukan badan usaha tetapi organisasi sosial ya. Organisasi sosial. Nah, sehingga karena organisasi sosial di situ otomatis tidak dituntut untuk menghasilkan suatu pendapatan atau laba. Sehingga koperasi sulit untuk berkembang karena tidak ada laba itu sendirinya. Sehingga di sini diganti dengan badan usaha dalam yang mengandung arti bahwa koperasi ini harus dan boleh berusaha berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Ya, prinsip-prinsip ekonomi mungkin kalau yang dari Fakultas Ekonomi barangkali juga sudah tahu ya, yang intinya bahwa koperasi ini boleh berusaha untuk
mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang seefisien mungkin ya, dengan biaya yang seefisien mungkin. Namun demikian, di sini prinsip-prinsip ekonomi tetap juga harus mengingat pada pengertian koperasi itu sendiri ya, bahwa koperasi harus berdasarkan gerakan ekonomi rakyat dan bersasar atas kekeluargaan. Jadi sangat berbeda dengan badan usaha lain, misalnya seperti PT ya. Kalau PT itu memang murni ya, dituntut untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Tapi di koperasi tetap harus digarisbawahi ya, harus digarisbawahi. Tetap dalam mengelolanya ini harus berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan berdasar atas asas kekeluargaan. Itu yang harus kita pahami ya, kita pahami. Kemudian badan usaha sendiri juga mengandung arti bahwa koperasi ini dalam mengelola koperasi kita harus menggunakan pembukuan yang baku. Jadi dituntut untuk mempergunakan pembukuan yang baku. Ya, karena badan usaha otomatis kan ada transaksi di sini, nanti ada transaksi keuangan ya, ada transaksi keuangan, ada oleh karenanya di sini harus dicatat berdasarkan pembukuan yang baku. Artinya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat ini. Oke, next. Yang berikutnya dalam pengertian koperasi tadi juga kami sebutkan ya, bahwa koperasi ini kan ekonomi rakyat ya, di mana orang-orang yang potensi ekonominya terbatas ini semuanya bisa bergabung dalam koperasi ya, intinya semua masyarakat yang ekonominya terbatas itu bisa bergabung dalam koperasi ya. Saya contohkan misalnya seperti pedagang-pedagang pasar yang kecil-kecil itu ya, termasuk warung-warung yang kecil itu bisa dengan pendapatan mereka yang mungkin tidak bisa dikatakan kecil atau mikro ya, bahwa mikro itu di bawah kecil ya, mikro di bawah kecil, mereka tetap bisa bergabung dalam suatu koperasi. Tetapi kalau mereka mau bergabung dalam suatu PT kayaknya tidak memungkinkan ya, makanya di sini mereka dalam mengatasi ekonominya itu bisa mendirikan atau bisa bergabung dalam suatu badan usaha yang namanya koperasi. Kemudian ekonomi rakyat ini juga mengandung arti bahwa seluruh sektor ekonomi dimiliki dan boleh dikuasai oleh rakyat. Ya, artinya bahwa koperasi ini bisa melaksanakan usaha dalam bidang apapun kecuali tentunya yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku di negara kita ya. Kalau tentunya jual beli narkoba kan tidak boleh ya, sehingga dan di sini sendiri di Undang-Undang Nomor 2592 ini jenis usaha koperasi ini ada 5 ya, nanti bisa dilihat ya teman-teman. Itu meliputi usaha simpan pinjam itu sendiri, kemudian ada jenis konsumen ya, seperti di Kopma ya, di Kopma konsumen ya, konsumen. Kemudian ada produsen ya, produsen ini menyediakan kebutuhan anggotanya untuk memenuhi kebutuhan untuk produksi para anggotanya. Kemudian bisa koperasi jasa dan juga koperasi pemasaran, gitu ya. Kemudian koperasi sendiri karena ini juga merupakan badan usaha, tentunya juga harus berbadan hukum. Kalau dia tidak berbadan hukum, tentunya tidak akan memiliki hak hukum ya, secara hukum tidak akan diakui. Nah, masuk di sini adalah yang pertama untuk mempersonifikasikan. Ibaratnya orang ya, orang itu kalau tidak dianggap orang itu kan ya sangat memprihatinkan kan, seperti itu ya. Makanya ya, koperasi kalau dia koperasi tetapi tidak berbadan hukum berarti dia tidak dianggap koperasi. Nah, misalnya dia menamakan koperasi, dia mau butuh modal pinjam ke perbankan, kalau dia tidak berbadan hukum maka mungkin proposalnya tidak akan dibaca, langsung disingkirkan gitu ya. Kemudian koperasi sebagai berbadan hukum artinya bahwa di sini memiliki ketentuan hukum di hadapan maupun di luar pengadilan. Nah, dalam hal ini tentunya diwakili oleh pengurus. Ya, ini kaitannya dengan badan hukum koperasi. Nah, dalam perjalanannya ya koperasi di Indonesia di waktu era-era di tahun mungkin sebelum tahun 80-an ya, ini koperasi masih akta di bawah tangan, ya belum akta notaris. Kekuatan hukumnya tidak kuat, ya waktu itu. Ya, kemudian
baru di sekitar tahun 2010-an ke atas ya ini, apalagi untuk sekarang ini berdasarkan peraturan Kementerian Koperasi dan UKM ini memang dalam pendirian koperasinya harus melalui akta notaris, ya, melalui akta notaris. Dan kemudian dalam perkembangannya juga kalau kemarin disahkan oleh Kementerian Koperasi, sekarang sudah disahkan oleh Kementerian HUM dan HAM ya, sebagaimana badan usaha yang lain. Oke, next. Selanjutnya, ya, tadi sudah kami sebutkan pengertian koperasi bahwa di dalam mengelola koperasi ini harus berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Nah, prinsip-prinsip koperasi ini juga diatur di dalam Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92 ya. Dan prinsip koperasi ini yang membedakan badan usaha koperasi dengan badan usaha lain. Salah satunya adalah ini ya, prinsip-prinsip koperasi ini. Jadi di badan usaha lain ini tidak mengenal yang namanya prinsip-prinsip sebagaimana yang ada di Undang-Undang 25 tahun 92. Prinsip-prinsip koperasi itu sendiri ini terdiri dari yang pertama keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi tadi kan koperasi itu didirikan oleh orang seorang ya, yang namanya koperasi primer, atau kalau itu koperasi sekunder berarti yang mendirikan adalah primer koperasi. Yaitu sifatnya sukarela dan terbuka. Sukarela artinya bahwa untuk menjadi anggota koperasi tidak boleh ada paksaan. Kemudian terbuka ini terbuka tentu bagi siapa saja, tidak membedakan suku, tidak membedakan agama, tidak membedakan ras, tidak membedakan warna kulit dan lain sebagainya. Jadi pada intinya semua masyarakat bisa bergabung dalam suatu koperasi. Tentunya di sini lebih khususnya nanti diatur di anggaran dasar koperasi maupun anggaran rumah tangga koperasi maupun di peraturan yang lainnya. Kemudian prinsip yang kedua ini bahwa pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ya, demokratis. Tadi di pengertian koperasi juga bahwa pengelolaan ini ya dilaksanakan dengan asas kekeluargaan. Ya. Demokrasi di sini nanti bahwa kekuasaan tertinggi di dalam koperasi adalah di rapat anggota, ya di rapat anggota. Kekuasaannya bukan oleh pengurus ya, tetapi atau oleh manajer gitu ya, tetapi di sini adalah di rapat anggota. Jadi terminan demokrasi di sini adalah di rapat anggota. Yang berikutnya adalah pembagian sisa hasil usaha. Jadi SHU itu sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Sehingga di sini anggota koperasi yang simpanannya itu besar, maka dia akan mendapat bagian jasa anggota yang lebih besar dibandingkan dengan mungkin anggota yang baru masuk misalnya. Begitu pula dengan anggota yang dia melakukan transaksi usahanya lebih besar, maka dia akan mendapatkan SHU atau jasa anggota yang lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak melakukan transaksi usaha dengan koperasi. Jadi di sini misalnya kalau di Kopma ya, kalau ada anggota di sini tidak pernah belanja di Kopma, berarti dia tidak akan mendapatkan bagian jasa anggota, jasa usaha anggota. Termasuk kalau misalnya usahanya simpan pinjam, kalau anggota ini tidak pernah melakukan pinjaman kepada koperasi, tidak pernah transaksi kepada koperasi, maka dia juga tidak akan mendapatkan jasa anggota dari bagian SHU yang diperoleh koperasi. Jadi di sini adil kan tidak harus sama ya, adil ya. Yang berikutnya adalah pemberian bala jasa yang terbatas terhadap modal. Nah di sini dalam hal koperasi ini kekurangan modal, artinya bahwa dari kemampuan anggota sendiri ini tidak bisa digali lagi, maka koperasi ini bisa melakukan penggalian dana dari luar anggota. Baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu bisa perbankan, bisa juga lembaga keuangan yang lain. Ini contohnya LPDB ya, Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Ini dibentuk oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi. Ini ya lembaga LPDB ini pada tahun ini
oleh Menteri Koperasi sudah diinstruksikan, ini hanya memberikan pinjaman kepada koperasi dan UMKM. Ya, UMKM, hanya koperasi dan UMKM. Dan di sini bunganya akan selalu di bawah bunga perbankan. Tidak ada biaya administrasi. Ya ini mungkin keberadaan LPDB ini memang dibentuk oleh Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan tentunya untuk membantu permodalan dari koperasi-koperasi yang kekurangan modal. Nah, di sini ditentukan bahwa balas jasanya terbatas terhadap modal. Artinya bahwa siapapun ya yang nanti memberikan modal kepada koperasi di situ tidak modalnya itu dibatasi ya. Artinya dia tidak boleh menguasai koperasi. Tidak boleh menguasai koperasi. Oh, aku tak nyimpen, misalnya saya punya uang 1 miliar gitu ya. Saya nyimpen di Kopma, tetapi saya mendikte, kemudian saya bunganya minta 5%. Seperti itu, padahal keuntungan dari Kopma sendiri mungkin tidak akan sampai segitu. Kemudian penggunaan modal ini sendiri ya, ini ya yang perlu kita pahami adalah untuk memberikan pelayanan kepada anggota. Ya, jadi modal ini pinjaman ini digunakan untuk memberikan atau meningkatkan pelayanan kepada anggota. Itu yang perlu kita garis bawahi juga. Yang berikutnya adalah tentang prinsip kemandirian. Ya, kemandirian bahwa koperasi dalam segala hal ini tentunya harus mandiri. Ya. Jadi dalam mendirikan koperasi, biasanya kalau saya sosialisasi masalah ini ya, masalah koperasi untuk kelompok-kelompok yang mendirikan koperasi, saya biasanya menekankan kalau untuk mendirikan koperasi jangan karena keinginan sesuatu. Misalnya, yuk mendirikan koperasi biar nanti dapat bantuan dari pemerintah, gitu ya. Karena ini saya biasanya tidak akan merekomendasi ya. Tetapi yang kita harapkan adalah karena kebutuhan. Jadi dalam suatu kelompok mendirikan koperasi itu karena butuh. Oh, ini ternyata kelompok ini butuh modal untuk dia bisa berusaha. Ya, sehingga di situ butuh mendirikan suatu lembaga yang namanya koperasi. Oh, ini kok orang-orang berkelompok, dia di situ punya produksi punya usaha, dia butuh pemasarannya, ya berarti bisa mendirikan koperasi pemasaran. Atau dia membutuhkan untuk mensuplai bahan-bahan untuk produksi, berarti di situ bisa mendirikan koperasi dengan jenis koperasi produsen, seperti itu ya. Ini jadi kemandirian ini sangat dituntut, termasuk dalam apapun ya, dalam mengatasi apakah itu masalah kelembagaannya, masalah usahanya, masalah permodalannya, koperasi. Kalau masyarakat mendirikan koperasi tentunya harus siap untuk bisa mandiri. Yang berikutnya adalah pendidikan perkoperasian ya. Jadi memang di Undang-Undang Nomor 2592 pendidikan koperasi ini merupakan hal yang pokok di mana SHU atau sisa hasil usaha itu kan diperoleh dari pendapatan yang diperoleh koperasi dikurangi dengan pendapatan. Nah ini SHU ini harus dibagi. Ini 3 hal yang wajib ya, ada 3. Yang pertama itu cadangan ini untuk memupuk modal koperasi. Yang kedua itu dana pendidikan, yaitu kaitannya dengan pendidikan perkoperasian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk jasa anggota. Yang di prinsip ketiga ini ya, SHU harus dibagi secara adil. Ini jasa anggota itu tadi. Itu 3 hal yang wajib ada di dalam anggaran dasar koperasi. Dari SHU yang diperoleh koperasi setelah tutup buku, ini ya, ini harus dibagi minimal 3 hal itu. Kemudian yang lainnya adalah sesuai keputusan rapat anggota. Misalnya nanti ada dana pengurus, ada dana sosial, dan lain sebagainya itu nanti istilahnya bisa katakan sifatnya sunah. Gitu ya. Yang berikutnya prinsip yang terakhir adalah kerjasama antar koperasi. Nah, harapan pemerintah bahwa koperasi yang satu dengan koperasi lain itu tidak bersaing, bekerjasama. Bisa dalam permodalan mungkin ya, dalam satu koperasi mungkin dia memiliki idle cash, setelah itu bisa dikerjasamakan dengan koperasi lain yang mungkin memiliki kekurangan modal. Mungkin bisa juga untuk koperasi
yang itu tadi produsen ya bisa bekerjasama dengan koperasi untuk memasarkan produk-produk dari para anggotanya, termasuk koperasi pemasaran dan lain sebagainya. Yang intinya bahwa antar koperasi itu diharapkan untuk bisa bekerja sama bukan sebagai pesaing. Oke, next. Selanjutnya, mengapa sih kok pemerintah mengharuskan masyarakat itu berkooperasi, gitu ya? Ini yang pertama ada alasan juridisnya, ya. Selain Undang-Undang 2592, tentunya yang utama juga adalah Undang-Undang Dasar kita di pasal 33 ayat 1, ya. Di mana memang harapannya koperasi ini menjadi sokok guru perekonomian bangsa Indonesia. Meskipun pada kenyataannya sampai saat ini badan usaha koperasi ini masih sangat ketinggalan dengan badan usaha yang lain. Ya, ini tentunya peran masyarakat sangat penting sekali ya untuk bisa ke depannya setidak-tidaknya lah sejajar gitu ya. Tetapi sampai saat ini kan sangat ketinggalan jauh ya ini. Lah monggo ini teman-teman mahasiswa ini mudah-mudahan nanti dipelopori mungkin oleh UKM apa namanya Mbak? Kopma ya, UKM Kopma ya. Bisa mempelopori ini jadi pejuang-pejuang koperasi mudah-mudahan ya. Kemudian alasan yang berikutnya itu alasan ekonomis. Nah, dengan berkoperasi ini harapannya usaha akan lebih besar, lebih rendah ongkos dan adanya persatuan hasil ya. Jadi kalau kita bersatu otomatis biaya bisa dikelola secara efisien. Kemudian meningkatkan pelayanan kepada anggota ya, karena tujuan koperasi ini meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pemberian pelayanan kepada anggota khususnya dalam bidang ekonomi. Kemudian dengan berkoperasi ini juga akan membuka kesempatan bagi orang yang terbatas ekonominya untuk bergabung dalam badan usaha yang tadi kami sebutkan ya, ekonomi rakyat tadi ya. Jadi masyarakat yang dengan pendapatan yang mikro itu pun bisa bergabung dalam suatu koperasi. Kemudian dengan adanya koperasi, kita bergabung dengan koperasi, ini harapannya akan bisa memupuk rasa persatuan. Karena orang-orang yang bergabung dalam koperasi ini kan koperasi tadi dikelola dengan asas kekeluargaan. Ya saling tolong menolong di situ. Mana yang punya modal dia menyimpan di koperasi, mana yang butuh modal yang disimpan itu tadi akan dimanfaatkan oleh koperasi. Hasilnya pun kembali kepada orang-orang yang bergabung dalam koperasi itu. Ya, makanya prinsip dasar koperasi itu kan dari, oleh, dan untuk anggota. Ya, jadi modalnya dari anggota, digunakan oleh anggota, dan manfaatnya hasilnya kembali kepada anggota. Ya, ini yang tentunya sangat berbeda dengan badan usaha lain. Kita contohkan saja perbankan ya, kita kalau pinjam ke bank, ini mungkin kalau teman-teman mahasiswa ya mungkin belum bertransaksi dengan bank ya, kecuali kalau mungkin mahasiswa ada yang sudah berbisnis mungkin ya. Jadi kita kalau pinjam ke bank kita bayar bunga atau bagi hasil itu tidak akan kembali kepada kita. Kita tidak bisa ikut campur menentukan kebijakan dari perbankan itu sendiri. Tetapi berbeda dengan koperasi, kita bisa menentukan berapa sih bunganya, berapa sih bagi hasilnya dengan kesepakatan di rapat anggota. Kemudian hasilnya pun juga akan dikembali lagi pada anggota. Yang pertama bisa dibagi langsung melalui jasa anggota. Itu bisa dibayarkan secara langsung. Ada juga yang tidak dibayarkan secara langsung. Secara langsung itu artinya secara tunai ya. Dalam hal ini misalnya contohnya adalah cadangan tadi ya. Jadi cadangan itu pada prinsipnya pendapatan yang diperoleh koperasi atau SHU itu tadi itu kembali lagi kepada para anggotanya. Ya, karena cadangan kan untuk memupuk modal ya, yang tadinya mungkin hanya mampu meminjamkan 5 juta, kemudian karena ada cadangan bisa 10 juta, bisa 25 juta, bisa 200 juta dan seterusnya. Itu antara lain pemupukan modalnya adalah dari cadangan. Sehingga itu yang menikmati adalah para anggotanya. Itu ya. Oke, yang berikutnya adalah tujuan koperasi. Ya, kalau kita baca di Undang-Undang 2592 maupun di Anggaran Dasar Koperasi ya,
Ini secara umum tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nah kalau kita tinjau, kita rinci gitu ya. Kalau ditinjau dari kepentingan anggota, tentunya ini tadi ya, memberikan jasa dan pelayanan kepada anggota, peningkatan taraf kehidupan. Harapannya ini kalau masyarakat itu bergabung dalam koperasi, taraf hidupnya akan semakin meningkat. Jadi ukurannya misalnya yang tadinya jualan dengan gerobak gitu ya, dengan gerobak. Nah kalau dia meningkat taraf kehidupannya, dia mungkin sudah bisa buka warung gitu ya, bisa buka warung misalnya seperti itu ya, atau bisa sewa. Nah itu berarti ada taraf peningkatan. Kalau ukurnya itu antara lain bisa diukur seperti itu. Jangan sampai bergabung dalam koperasi yang tadinya punya kendaraan, malah bergabung koperasi jadi tidak punya kendaraan. Nah ini kita harapkan tidak seperti itu. Nah tentunya di sini manajemen koperasi ini yang memang dituntut untuk mengelola koperasi secara profesional ya. Jangan sampai orang-orang yang bergabung dalam koperasi ini nantinya akhirnya justru malah mengalami penurunan dalam taraf kehidupannya. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan kependidikan atau sebagaimana tadi ya, prinsip koperasi ada pendidikan perkoperasian. Lah disinilah manfaat bagi para anggota. Ya. Jadi teman-teman kami ceritakan sedikit ya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah ini pernah melakukan studi banding ke Kalimantan. Ya. Di sana ada koperasi yang sangat membanggakan karena dia bisa bersaing dengan BCA ya. Mungkin malah BCA-nya kalah. Termasuk koperasi di Jawa Timur ya. Saya pernah juga tadi studi banding di sana. Tidak jauh dari koperasi itu juga ada perbankan. Tetapi kalau kita lihat aktivitasnya itu lebih ramai di koperasinya. Nah ini ternyata salah satunya adalah karena adanya pendidikan kepada para anggota. Salah satu ya, ini kami contohkan ya. Jadi di sana itu dididik orang-orang yang mau masuk menjadi anggota itu sudah dilakukan pendidikan. Misalnya bagaimana cara mengelola keuangan. Ya, jadi teman-teman kita kalau punya nanti ya mungkin kalau teman-teman ini sudah punya pendapatan, ya, itu yang pertama kita lakukan adalah menyimpan. Ya, kita melakukan simpanan. Kemudian baru sisanya itu kalau Jawanya itu dipondok-pondok gitu ya. Oh ini yang untuk rumah tangga, oh ini yang untuk kegiatan sosial, oh ini yang untuk usaha seperti itu ya. Jadi menyimpan itu jangan di akhir, kalau ada sisa. Kalau ada sisa baru ditabung lah. Ini yang mindsetnya harus kita rubah ya, yang harus kita rubah. Ya, karena kadang-kadang manusia itu sering melakukan pemborosan ya. Sehingga maka kenapa ya pendidikan ini ditekankan kepada itu tadi, menyisihkan pendapatan itu terlebih dahulu untuk tabungan. Ya, tabungan. Nah, itulah pentingnya pendidikan dalam koperasi. Kemudian tujuan koperasi jika ditinjau dari segi kepentingan masyarakat, yang pertama adalah mengembangkan kepercayaan masyarakat. Ya, jadi dalam sejarah koperasi ini kan banyak yang tidak percaya kepada koperasi. Bahkan ada anekdot koperasi ki opo to koperasi kapres tanpa isi kan seperti itu ya. Jangan sehingga dengan semakin berkembangnya koperasi yang ada di Indonesia ini sekarang ini sepertinya kepercayaan kepada koperasi sudah mulai meningkat dan banyak masyarakat yang mempercayakan dananya itu kepada koperasi. Kemudian yang berikutnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk masuk menjadi anggota koperasi ya tentunya ya. Kemudian mempersatukan warga masyarakat yang ekonominya lemah. Ya. Tadi sudah kami singgung. Kemudian yang berikutnya adalah menciptakan atau memperluas lapangan kerja. Saya kira juga badan usaha koperasi ini sudah banyak yang menciptakan lapangan kerja. Bahkan kalau kita lihat di tahun 98 waktu krisis ekonomi, perusahaan-perusahaan kan pada ini ya mem-PHK karyawannya, tetapi koperasi tidak ada yang mem-PHK karena koperasi kan memang sudah punya ini ya anggotanya, pasarnya itu sudah jelas, yaitu para anggota itu juga pengguna usaha dari koperasi ya.
Sehingga dengan adanya krisis itu hampir-hampir tidak berpengaruh. Tetapi memang dengan adanya pandemi ini memang banyak berpengaruh ya, khususnya untuk koperasi yang anggotanya dari anggota masyarakat. Karena anggotanya mereka punya usaha. Lah, usaha anggota sendiri di situ dia terkena COVID itu, dampak dari COVID itu. Ya, sehingga mereka tidak mampu membayar kewajibannya, bahkan tidak mampu membayar simpanan kepada koperasi. Bahkan tabungan yang di koperasi pun banyak yang ditarik, sehingga beberapa koperasi mungkin ada yang kesulitan likuiditas, ya, membayar kemampuan utang jangka pendeknya. Nah, ini memang mungkin kasusnya berbeda. Tetapi dari sisi lapangan kerja, menurut pantauan kami juga tidak ada yang di PHK. Paling-paling hanya kemarin di awal-awal ini ya, parahnya itu kan sekitar Maret April ya. Itu mungkin hanya diliburkan sementara. Kemudian khususnya di Kota Magelang ya, ini bulan Mei dan sampai sekarang ini mereka masih sudah bisa untuk beraktivitas kembali. Karena kebijakan pemerintah kan ini juga sudah masyarakat sudah boleh berusaha ya, tidak di lockdown lagi ya. Sehingga kemampuan daya beli masyarakat pun juga sudah mulai membaik ya, meskipun belum normal seperti sebelumnya, tapi sudah mulai membaik ya. Kemarin beberapa UKM yang kita bina juga sudah bercerita bahwa sudah ada pesanan-pesanan meskipun memang belum normal sebagaimana sebelum adanya COVID-19. Nah, dengan usaha anggota yang baik, otomatis koperasi ini pun juga akan semakin membaik. Selain mungkin juga ada bantuan stimulan dari pemerintah tentunya ya, dalam hal untuk mengatasi permasalahan akibat COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Ya, ini kaitannya dengan lapangan kerja. Ya. Kemudian memang ya kadang-kadang masyarakat ini ya, mungkin juga teman-teman mahasiswa ini nanti kalau misalnya melamar pekerjaan, mengajukan 2 lamaran misalnya, yang satu ke bank, yang satu koperasi, dua-duanya diterima. Biasanya mungkin akan pilih yang bank ya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, untuk koperasi-koperasi yang sudah besar, gajinya tidak kalah dengan perbankan, bahkan fasilitasnya juga tidak kalah dengan perbankan. Mereka juga gedungnya juga sudah bagus, gitu ya. Fasilitas atau jam kerjanya mungkin bisa tidak kalah juga dengan perbankan. Sebenarnya jadi nanti mudah-mudahan ya teman-teman dengan nanti bisa melihat juga ya perkembangan koperasi yang ada di Indonesia ya. Jadi saya kira sudah bisa bersaing, mungkin sudah bisa bersaing. Memang kita banyak ketinggalan di teknologi koperasi yang terjadi saat ini ya. Teknologi kita masih ketinggalan. Kemudian lembaga penjamin simpanan mungkin yang juga barangkali itu yang menjadi kendala ya, atau persaingan kita dengan lembaga perbankan. Mungkin itu antara lain di situ. Tetapi sudah banyak masyarakat yang sudah mulai mempercayakan kepada dananya kepada koperasi ya, sudah banyak yang tertarik. Bahkan saya mendapat informasi ya, di koperasi di Jawa Barat itu sudah menggaji manajernya itu sampai dengan 75 juta ya. Saya kira itu mungkin tidak kalah dengan lembaga perbankan ya. Dan dulu waktu saya tadi banding itu sudah masih tahun 2012-an ya. Di Surabaya itu juga pengurusnya gajinya juga kayaknya setaraf dengan kepala Bank BRI waktu itu, waktu kita tanya ya. Berarti kan sebenarnya koperasi kalau memang dikelola dengan profesional, tentu juga dia di situ akan memberikan memberikan kesejahteraan bagi para pengelolanya ya, di situ pengurusnya ya, manajernya ya, karyawannya gitu. Sehingga semuanya juga tergantung bagaimana orang-orang yang bergabung dalam mengelola koperasi itu bekerja secara profesional, tentunya seperti itu. Ya. Oke, next. Kemudian dari segi pemerintah melaksanakan Undang-Undang 45 Pasal 33, membantu program pemerintah dalam pembangunan. Nah tentunya ya karena keberadaan koperasi ini kan juga membantu usaha mikro terutama ya, dalam hal mereka kekurangan modal, ini sangat membantu.
Meskipun dalam perkembangannya ada kebijakan pemerintah ini untuk memberikan program KUR, kredit usaha rakyat. Mungkin teman-teman barangkali juga sudah mendengar ya kaitannya dengan KUR. Nah ini bunganya juga sangat murah. Ini KUR ini malah justru jadi pesaingnya koperasi sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh. Ya, karena koperasi sasarannya mikro, KUR juga kebanyakan juga mikro juga. Ya, ini ya, ini contoh. Kemudian menciptakan memperluas lapangan kerja, ya sudah kami bahas. Kemudian mempertinggi kemakmuran kesejahteraan rakyat karena tujuan koperasi memang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan masyarakat. Kemudian partner pemerintah yang bergerak di bidang perekonomian, ya, tentunya. Oke, next. Kaitannya dengan pembentukan ini saya sampai jam berapa ya? Oke. 13.25. Oh 25, oke. Okay. Ini untuk pembukaan koperasi mungkin saya singgung sedikit. Yang jelas koperasi primer ini tentu anggotanya harus 20 untuk mendirikan koperasi primer, minimal 20 untuk undang-undang yang 2592. Tetapi nanti mungkin kalau yang di Omnibus Law mungkin hanya isunya sih 3 orang. Nah ini memang itu kayaknya yang jadi pro sama kontranya di situ. Kalau 3 orang itu nanti terus berarti kan di situ pemodal karena modal kita belum tahu persyaratan modalnya itu berapa kan kita tidak tahu. Nah kalau modalnya misalnya untuk tingkat provinsi 75 juta, 3 orang untuk usaha mikro mau mendirikan kan nggak mungkin, nggak akan terjangkau misalnya sehingga kan di sini nanti takutnya itu nanti akan dikuasai oleh pemodal juga. Kalau oleh pemodal kan nanti jatuhnya kan hampir-hampir kayak PT, kayak perbankan gitu. Kemudian yang dilayani itu siapa? Koperasi itu kan khususnya untuk koperasi simpan pinjam ya. Yang boleh dilayani adalah anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Non anggota tidak boleh dilayani. Ya, kemudian untuk menjadi anggota koperasi itu sendiri kan harus minimal harus sudah punya KTP. Ya, KTP itu di kita 17 tahun ya. Itu baru boleh masuk jadi anggota. Beda dengan bank, kalau bank itu kan anak-anak sekolah pun boleh nabung di bank. Kalau di koperasi kan dia tidak bisa bergabung. Ya, ini mungkin yang mungkin ada yang pro kontranya itu ya. Takutnya nanti juga prinsip koperasinya itu nilai dan prinsip koperasi apakah akan bisa dilaksanakan. Ya kita belum tahu sih secara keseluruhan ya. Ya kalau saya pribadi sih mudah-mudahan ya semuanya akan lebih baik gitu ya, semuanya akan lebih baik. Kemudian kalau untuk koperasi sekunder ini dibentuk paling sedikit 3 badan hukum koperasi. 3 badan hukum koperasi. Jadi primer itu boleh mendirikan koperasi sekunder, intinya seperti itu. Nah kemudian di peraturan menteri juga ini nama koperasi paling sedikit juga 3 kata. Ini dan tidak boleh ada yang sama ya nama koperasi. Jadi berbeda dengan peraturan sebelumnya itu tidak ada ketentuan ya. Kalau untuk peraturan yang nomor 998 itu sudah ada ketentuan minimal 3 kata dan tidak boleh kalau itu sudah dipakai tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi mungkin misalnya 3 kata yang dipakai hanya 1 itu mungkin boleh ya. Jadi kalau 3 kata persis itu tidak boleh, maka yang mendirikan kemudian itu yang harus mengganti atau menambah 1 kata mungkin seperti itu. Ini untuk pendirian koperasi. Ya. Jadi memang peraturan-peraturan yang diundangkan sekarang ini yang dibuat pemerintah cenderung memang lebih memposisikan koperasi ini bisa sejajar dengan badan usaha yang lain ya, seperti itu. Ya, jadi ini ya setiap koperasi memiliki nama saya kira jelas. Oke, saya kira mungkin lanjut untuk ini. Kemudian untuk dasar pembentukannya harus mempunyai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang sama. Ya, jadi misalnya dalam satu kelompok ini butuhnya modal. Oh ya sudah mendirikan simpan pinjam misalnya. Oh butuhnya ya modal, ya pemasaran, ya berarti nanti usahanya multi usaha. Dan seperti itu ya. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Ya layak secara ekonomi ini memang itu tergantung usahanya dan besarnya modalnya. Ya, jadi intinya modal ini nanti harus layak secara ekonomi.
Khusus untuk usaha simpan pinjam, di sini memang ada ketentuannya di dalam peraturan perundangan yang berlaku. Untuk koperasi yang tingkat kabupaten kota, yaitu yang penduduknya diukur dengan KTP ya, KTP-nya tingkat kabupaten kota, maka di situ modalnya mungkin hanya 15 juta. Dan 15 juta saya kira tidak sangat murah ya dibandingkan dengan kalau mau mendirikan BPR maupun perbankan. Sangat kecil sekali. Kemudian untuk tingkat provinsi, itu yang anggotanya meliputi lebih dari 1 kabupaten kota, itu maka modalnya 75 juta. Kemudian untuk tingkat nasional, ini yang keanggotaannya lebih dari 1 provinsi ya, ini modalnya minimal 375 juta. Ya, itu ya. Sebenarnya untuk mendirikan koperasi persyaratan modalnya memang sangat masih dibandingkan dengan perbankan ya, ini sebenarnya sangat masih kecil lah jumlahnya. Oke, next. Ya, ini untuk persiapan pembentukan, mungkin ini diharapkan nanti ada penyuluhan dulu tentang masalah perkoperasian yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah atau non pemerintah, artinya lembaga yang di sini yang kompeten ya. Kemudian di sini nanti para pendiri mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi dengan membahas itu tadi rencana pembentukan nama koperasi, rancangan anggaran dasar dan sebagainya. Oke, mungkin next nanti mungkin kita fokuskan kaitannya dengan anggaran dasar. Oke ya, ini rapat pembentukan harus dihadiri oleh minimal 20 orang ya. Oke, lanjut. Ya, next. Oke, next kita ke ya materi muatan anggaran dasar. Ya, anggaran dasar di sini adalah dokumen yang nanti yang dijadikan sebagai dasar untuk pengelola koperasi ini melaksanakan usaha dalam mengelola koperasi, melaksanakan usaha koperasi. Di sini isi dari anggaran dasar adalah daftar nama pendiri, ya, jadi minimal 20 orang itu tadi. Kemudian nama koperasi dan tempat kedudukannya ini harus ada. Jenis usaha koperasi yang tadi kami sebutkan tadi ya, tinggal mau multi usaha atau tunggal usaha. Kalau misalnya jenis usaha yang dipilih itu simpan pinjam, otomatis koperasi tidak bisa melaksanakan di usaha sektor yang lainnya. Ya, karena di undang-undang kalau usahanya simpan pinjam ya berarti dia harus tunggal usaha, tidak boleh melaksanakan di usaha yang lainnya. Tetapi kalau misalnya jenis usahanya dipilih konsumen, maka bisa di sini bisa multi usaha. Ya, bisa multi usaha, nanti bisa ditambah usaha tambahannya maupun usaha pendukungnya. Jadi misalnya jenis usaha adalah konsumen, lah nanti usaha pendukungnya misalnya usaha simpan pinjam dan jasa, kemudian usaha tambahannya usaha produsen misalnya, itu juga diperkenakan. Ini tergantung nanti yang kesepakatan dalam rapat anggota pendirian koperasi. Kemudian maksud dan tujuan pendirian koperasi itu sendiri, yang intinya bahwa tentu kalau mendirikan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota dan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tidak boleh mendirikan koperasi karena untuk mencari keuntungan pribadi gitu ya. Kemudian jangka waktu ini boleh terbatas. Ya, jadi koperasi itu boleh didirikan dalam jangka waktu terbatas boleh. Tetapi juga boleh didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Tentunya ini juga tergantung kepentingan dari para pendiri itu sendiri, para pendiri koperasi itu sendiri. Ketentuan mengenai keanggotaan. Nah, ini anggotanya mau yang bagaimana? Nah, kalau di Kopma kan biasanya ini ya dibatasi untuk anggotanya adalah mahasiswa di Universitas Tidar, gitu ya biasanya. Ya berarti di luar itu dia tidak bisa menjadi anggota. Kalau ada seseorang yang mau masuk menjadi anggota, maka dia akan menjadi anggota luar biasa. Ya, seperti itu. Kemudian kalau mau mengganti, mau mengembangkan lebih jauh, berarti harus mengubah anggaran dasar koperasi, disesuaikan dengan tujuan keinginan dari koperasi itu sendiri. Kemudian ketentuan mengenai jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib.
untuk jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib itu pemerintah tidak menentukan. Oh, simpanan pokok ya harus 5.000, harus 10.000, tidak ditentukan ya. Jadi ini kesepakatan rapat anggota. Tentunya sesuai kemampuan dari para anggota itu sendiri. Kemudian ketentuan mengenai rapat anggota permodalan, ketentuan mengenai pengurus, pengawas, dan seterusnya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah ini memang sangat membantu kepada masyarakat yang mau memberikan koperasi. Jadi draftnya itu sudah ada. Draftnya sudah ada. Draftnya sudah ada. Jadi ini untuk memudahkan teman-teman semua atau masyarakat untuk memberikan koperasi. Oke, next. Ya, untuk pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian ini baik tingkat nasional, tingkat provinsi maupun kabupaten kota, semuanya aktanya harus melewati notaris dan ini oleh notaris nantinya akan diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapat pengesahan. Intinya seperti itu. Ya, oke, lanjut. Persyaratan pendirian dan pengesahan ini ya mungkin ini ada yang belum saya edit ya. Yang pertama ini didahului adanya permohonan persetujuan penggunaan nama koperasi. Ini mungkin kepada Menteri tentang nama yang dapat digunakan. Ini sistemnya bukan Sismin BHKOP ya ini, tetapi AHU ya, Administrasi Hukum Umum. Ini mungkin yang ini belum saya edit, saya mohon maaf. Ini mungkin kemarin lupa. Ini waktu yang materi ini mungkin masih yang menerbitkan Badan Hukum masih Kementerian Koperasi. Ya, nanti mungkin bisa diganti ya. Sistem AHU ya. Kemudian kaitannya dengan persetujuan nama, jadi ini nanti oleh notaris ini langsung didaftarkan dulu. Ya, kalau nanti misalnya ada, kok namanya ada yang sama persis, berarti dia akan diganti, harus diganti dulu, harus diganti. Tetapi kalau tidak, jadi sebelum notaris ini upload semua dokumen itu mendaftar dulu masalah nama dulu ke sistem AHU ya. Kemudian rangkap akta pendirian, berita acara pembentukan koperasi, surat bukti modal sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok, intinya yang layak tadi nggih, surat keterangan domisili, kemudian ya lanjut fotokopi KTP para pendiri. Oke, next. Daftar hadir, fotokopi, kemudian untuk surat rekomendasi ini di dalam peraturan Permen Koperasi memang disebutkan gitu, tapi pada realitanya kadang-kadang ini notaris tidak minta rekomendasi dari instansi ini, jadi ini sesuai yang ada di peraturan Menteri. Oke. Dan kemudian berkas-berkas pendirian koperasi ini pun sudah contoh-contohnya sudah ada ya di dinas. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin tetangganya atau ini ya akan mendirikan koperasi, nanti mungkin bisa diarahkan bahwa contoh draft, contoh dokumen-dokumennya sudah ada di dinas. Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut terus mungkin lanjut Mas. Jadi memang di peraturan Menteri Koperasi ini khusus untuk koperasi simpan pinjam ada tambahan-tambahan persyaratan yang mungkin lebih lengkap dibandingkan dengan jenis koperasi yang lainnya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri, ya, sebagaimana yang sudah kami sebutkan dasar hukum masalah perkoperasian ini. Oke, lanjut. Untuk keanggotaan koperasi ya tadi warga negara Indonesia memiliki yang sudah melakukan tindakan hukum tadi sudah kami sebut. Lanjut. Mungkin masalah modal atau struktur organisasi, Mas. Ya, lanjut terus. Nah, ini oke. Struktur organisasi koperasi ya. Jadi untuk perangkat organisasi, kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota, kemudian pengurus dan pengawas, kemudian bisa ditambah dengan dewan penasehat. Seperti di Kopma dewan penasehatnya ketua ini ya, Pak
ini ya misalnya kalau di kedinasan misalnya di Disperindak itu Dewan Penasihatnya itu juga kepala dinas. Tetapi bisa tidak harus ada Dewan Penasihat. Nah, khusus untuk koperasi yang pengelolaannya itu pola syariah, maka di situ harus ada Dewan Syariah. Nah, kemudian untuk pelaksana, ya kalau koperasi itu sudah mampu mengangkat manajer, itu bisa nanti pengelolanya otomatis dalam struktur itu ada general manager, atau kalau belum tidak ada general ya mungkin manajer saja gitu ya. Tetapi kan untuk koperasi yang besar biasanya itu juga ada general manager atau direktur. Jadi menyebutnya ini masing-masing ya, boleh direktur, boleh general manager. Kemudian ada manajer bagian, kemudian karyawan. Oke, lanjut. Ya, kemudian untuk modal koperasi ini ada modal, dibedakan antara modal sendiri dan modal luar atau modal pinjaman. Modal koperasi ini bersumber dari simpanan pokok, yaitu simpanan yang jumlahnya sama yang dibayarkan kepada koperasi 1 kali selama menjadi anggota koperasi. Ya, ini simpanan pokok. Simpanan pokok ini bisa diambil kalau anggota keluar dari koperasi. Ya. Jadi sebelum anggota keluar, otomatis simpanan itu kan sebagai modalnya koperasi untuk melaksanakan usaha koperasi, yang dimana dalam melaksanakan usaha itu adalah untuk memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Kemudian untuk simpanan wajib, ini jumlahnya tidak harus sama, nggih. Sejumlah simpanan yang harus dibayarkan kepada koperasi dalam jangka waktu tertentu, nggih. Dan rutin, ini wajib dibayarkan oleh para anggotanya. Ya, jadi ini jumlahnya boleh sama, boleh tidak sama. Nah, biasanya untuk di pemerintah ini berdasarkan golongan. Ya. Golongan yang tinggi biasanya simpanan wajibnya lebih besar. Kemudian golongan yang berikutnya lebih kecil seperti itu. Tetapi biasanya untuk koperasi masyarakat ini biasanya jumlahnya sama untuk memudahkan pengelolaannya atau pencatatannya. Kemudian modal sendiri bisa berupa juga cadangan. Kemudian ini juga kami tambahkan bisa berupa hibah atau donasi. Modal luar ini bisa bersumber dari anggota, bisa bersumber dari koperasi lain dan atau anggotanya, bisa bersumber dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya tadi ya, seperti kami sampaikan itu LPDB tadi ya. Kemudian bisa juga melalui penerbitan surat obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah. Sumber yang lain yang sah itu bisa dari masyarakat maupun dari pemerintah. Ya, oke, mungkin waktu sudah ini mau berakhir ya, mungkin butuh 2 menit atau 1 menit kaitannya dengan kegiatan usaha. Jadi pada prinsipnya koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat, baik itu di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa simpan pinjam, serta bidang usaha yang lainnya. Yang tadi ya, bahwa koperasi itu pada prinsipnya boleh melaksanakan di semua bidang ekonomi. Kemudian kegiatan usaha dibedakan secara tunggal usaha dan serba usaha, tadi sudah kami terangkan. Kemudian pola pelayanannya ini bisa konvensional dan bisa berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Ya, jadi kalau yang berbeda nanti di struktur organisasi tadi ya, kalau konvensional itu tanpa adanya Dewan Syariah, tetapi kalau itu pengelolaannya dilakukan secara syariah harus ada Dewan Syariah. Itu yang perlu ya. Kemudian nanti dasar yang membedakan lagi adalah di anggaran dasarnya. Kalau konvensional itu hanya disebutkan berdasarkan landasannya ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar dan prinsip-prinsip koperasi, tetapi kalau di syariah ini bisa ditambah dengan Al-Quran dan hadis. Selain tentu tetap berdasar harus dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar maupun prinsip-prinsip koperasi itu sendiri. Kemudian koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dilaksanakan. Pengelolaan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Oke, mungkin barangkali ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini karena keterbatasan waktu. Ini ada tanya jawab atau? Ada. Oh iya. Okay. Tentu selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Supanji yang telah menyampaikan materinya.
Untuk selanjutnya yaitu kita ada tanya jawab untuk 3 penanya. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya untuk menuliskan nama dan juga pertanyaannya di kolom komentar. Sambil menunggu pesertanya tanya, Bu, izinkan saya untuk bertanya. Apakah di Magelang ini masih ditemukan koperasi yang tidak resmi atau tidak berbadan hukum? Nah, kalau masih ada itu harus dibubarkan, apa nantinya bisa berkembang menjadi koperasi yang resmi? Mungkin banyak ya, khususnya mungkin dia memang tidak menamakan koperasi atau prakoperasi atau apa ya gitu. Tetapi kegiatannya seperti koperasi. Nah ini misalnya di kegiatan di ibu-ibu PKK. Mereka kan ada kegiatan simpan pinjam ya. Lah itu. Nah memang kan di program pokok PKK sendiri kan ada ini ya ada memang intinya harus berkoperasi. Nah itu sebagai kayak latihan seperti itu ya. Latihan seperti itu. Nah tentunya memang harusnya di sini nanti kalau memang dia sudah siap baik itu modalnya maupun SDM-nya itu bisa nanti di badan hukumkan untuk menjadi koperasi, ya, untuk menjadi koperasi. Jadi kemudian untuk yang lainnya, misalnya yang sudah agak besar, kita memang belum. Kalau kemarin kita pernah lihat, kita pernah ada kasus di Kota Magelang. Berarti memang ada, Mbak kemarin saya malah ditelepon oleh ini dari kepolisian ya, itu kaitannya dengan koperasi tersebut. Nah karena dia belum berbadan hukum, berarti kami tidak mempunyai tanggung jawab untuk kasus tersebut. Jadi koperasi ini yang belum berbadan hukum tersebut itu ternyata dia tidak mampu membayar simpanan para anggotanya. Ya, itu. Kita tahunya waktu ditelepon oleh kepolisian, waktu kita tidak tahu. Ya, kita tahu. Karena memang kita tidak ada kegiatan ini ya untuk apa ya, untuk survei di lapangan mana-mana. Oh ini ada koperasi, ada nama koperasi, tapi di data kita kok nggak ada. Kita memang belum. Ya. Tapi tentu kita akan menerima laporan-laporan dari masyarakat dan tentunya kita juga akan melakukan. Kalau memang ada laporan, tentu akan kita lakukan istilahnya kita akan menegur untuk menegur. Ya. Karena kalau dia berkoperasi tidak berbadan hukum, otomatis sebenarnya dia melanggar peraturan perundangan, ya, gitu. Jadi sebenarnya ya ada, mungkin ada, gitu. Tapi mudah-mudahan harapan saya sih sekarang untuk hal-hal yang membahayakan masyarakat ya maksud saya ya, mudah-mudahan tidak ada. Dan tentunya di sini yang kami harapkan adalah masyarakat itu sendiri, ya masyarakat tentunya harus cerdas. Jangan karena ada penawaran bunga yang tinggi, kemudian mereka istilahnya waton gitu ya, waton nyimpen, terus kemudian pengennya mendapat imbalan jasa yang besar. Nah itu masyarakat yang di sini harus hati-hati. Ya kalau dia mau menyimpan, khususnya untuk menyimpan dananya di koperasi, dia harus tahu bahwa bahwa koperasi tersebut sudah berbadan hukum, kemudian mungkin dia dikelola dengan baik, seperti itu ya. Boleh juga masyarakat mungkin bisa tanya kepada dinas untuk mengetahui keberadaan koperasi tersebut, apakah dia legal atau tidak, apakah koperasinya dikelola dengan baik atau tidak. Itu mungkin masyarakat juga bisa bertanya kepada dinas. Atau kalau memang tidak mau bertanya, yaitu tadi dia harus menanyakan kelayaan usahanya, termasuk sahnya legal atau tidaknya koperasi tersebut. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Mbak Indah. Bagaimana cara menumbuhkan jiwa koperasi pada para pemuda atau mahasiswa? Karena seperti yang Ibu jelaskan, kebanyakan akan lebih memilih lari ke perbankan. Ya ini menarik ini pertanyaannya ya. Ini memang sangat sulit. Jadi ini memang tantangan bagi kita ya, khususnya pemerintah yang membidangi masalah koperasi. Nah tentunya ya itu tadi melalui semacam ini ya, penyuluhan koperasi, pemasyarakatan koperasi, sosialisasi masalah koperasi, pemahaman masalah koperasi gitu ya. Dan
dengan mengetahui oh koperasi itu seperti apa gitu ya, bedanya koperasi dengan bank itu apa. Oh sebenarnya tadi ada materi ya, saya ada materi beda koperasi dengan bank tadi tapi gak apa-apa nggih. Bila itu harapannya nanti teman-teman para pemuda ini tertarik dengan koperasi nggih. Karena koperasi ini saya kira kita kalau bekerja di koperasi ini sangat mungkin bisa dikatakan sangat mulia ya, sangat mulia. Di sini kita memberikan pelayanan kita kepada para anggota ataupun masyarakat itu tentunya dengan tujuannya kan itu tadi, meningkatkan kesejahteraan itu tadi ya, meningkatkan kesejahteraan. Dan itu tidak sepihak ya, kita berbeda dengan perbankan kan itu kan direksi yang menentukan ya. Oh pokoknya kowe mau nyileh neng bank itu ya bunganya semene, angsurannya sekian. Dengan kemampuan modal masyarakat, dengan kemampuan membayar, dengan karakternya akhirnya hanya bisa ditentukan pinjamannya hanya boleh sekian. Kemudian bunga itu ya sudah kita bayarkan saja. Kita tidak memiliki kewenangan apapun di situ. Tetapi kalau koperasi kan kita, oh bunganya mau 1%, oh bunganya mau 0,5%. Apakah ada administrasi, apakah ada provisi, ya itu yang di situ kita ikut terlibat di situ, ya, bahwa kalau kita bergabung di koperasi berarti kita adalah pemilik koperasi, ya kita pemilik koperasi. Ya, kalau kita mau bergabung di koperasi kita pemilik koperasi, ya itu yang mungkin ya. Kemudian yang menarik lagi, kalau koperasi ini memang dikelola secara profesional, maka di situ imbal baliknya pun kepada para pengelolanya pun juga akan diberikan secara profesional. Ya. Tapi kalau kita misalnya bekerja semaunya sendiri, artinya tidak profesional itu tadi ya, semampunya. Ya mosok dia mau menuntut gaji yang profesional gitu ya. Jadi teman-teman ini bisa melihat ya bahwa koperasi-koperasi sudah banyak yang berhasil, bahkan mungkin dari alumni di Universitas Tidar, mungkin teman-teman sudah tahu belum ya? Di Kota Magelang ada koperasi tingkat nasional namanya Mitra Abadi Jaya. Nah itu banyak alumni Universitas Tidar. Ya para pendirinya dari alumni Universitas Tidar. Itu mungkin yang jadi contoh ya. Di situ. Banyak yang di sana karyawannya itu dari namanya dari bank itu mereka keluar dan bekerja di situ. Nah sehingga teman-teman harus membuka mata, telinga ya istilahnya seperti itu, kemudian membuka wawasan ya bahwa koperasi itu bukan zamannya sekarang itu bukan seperti yang dulu lagi. Ya, koperasi sekarang memang sudah bisa disejajarkan lah gitu. Meskipun di sini memang kaitannya dengan modal, ya kita memang karena itu tadi banyak hal-hal termasuk kebijakan pemerintah mungkin juga ya, karena ini ya seperti lembaga penjamin simpanan maupun lembaga penjamin pinjamannya kan belum meskipun sudah ada, tetapi kan belum sebagaimana yang ada di perbankan, karena perbankan itu BI sendiri loh ini ya. Sehingga nanti dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada koperasi, nah tentunya mudah-mudahan kebijakan pemerintah pun termasuk dalam mendukung pemerintah pun juga akan semakin baik. Kita bisa disejajarkan dengan badan usaha yang lain ini ya. Jadi itu tadi saya kira melalui memberikan wawasan, memberikan itu tadi sosialisasi, kemudian itu pendidikan kepada masyarakat itu ya, untuk mengenal lebih jauh masalah koperasi. Nah itulah sehingga nanti akan merubah mindset dari para pemuda itu sendiri ya, termasuk contoh-contoh koperasi yang berhasil. Itu mungkin itu dengan cara seperti itu sehingga harapannya para pemuda bisa tertarik untuk bisa mengelola koperasi. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Nurul Hidayah. Apakah jika meminjam uang di koperasi ada sistem bunga? Ya, saya kira kalau masalah sistem itu tergantung pola pengelolaannya. Tadi sudah kami sebutkan ya, kalau konvensional, nah itu biasanya pakai bunga. Ya, bunga itu sendiri kan diatur oleh diputuskan dalam keputusan rapat anggota. Artinya yang menentukan adalah anggota itu sendiri. Ya. Jadi kemudian bunga ini digunakan untuk apa? Ya ini tadi untuk
menambah modal koperasi untuk operasional, karena kita kan yang namanya mengelola koperasi kan tidak mungkin kan terlepas dari yang namanya modal, yang namanya uang. Ya. Kita mengelola koperasi untuk administrasinya, untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban pengurus dalam mengelola koperasi, itu kan butuh yang namanya modal atau butuh uang. Nah, sehingga di situ atau pendapatan inilah yang nanti digunakan untuk operasional koperasi. Nah, pendapatan itu sendiri kan sumbernya dari itu tadi, anggota pinjam dia harus membayar bunga. Cuma di sini yang membedakan dengan badan usaha lain, khususnya dengan lembaga untuk simpan pinjam ya, untuk simpan pinjam dibandingkan perbankan, yang pertama itu tadi, kalau koperasi bunga itu ditentukan oleh para anggota, tapi kalau bank kan ditentukan oleh direksi lembaga bank itu sendiri, ya pemilik modal. Kemudian kalau kita pinjam di koperasi, kita akan mendapat pengembalian jasa itu sendiri, yang berupa bisa diterima secara langsung tadi, yang namanya jasa usaha anggota atau jasa pinjaman. Kemudian di luar itu ada pengembalian yang tidak secara langsung, itu dinikmati oleh para anggota. Contohnya adalah cadangan tadi, cadangan ya. Kemudian yang lainnya adalah untuk operasional. Nah, operasional sendiri kan ini untuk melayani anggota. Operasional itu digunakan untuk melayani anggota, termasuk untuk membayar gaji para karyawan ya, para karyawan. Ya, manajer itu dia digaji besar karena dia bagaimana modal yang dipercayakan kepada koperasi, anggota menyimpan di koperasi, yaitu manajer kan bertanggung jawab. Yang pertama untuk mengamankan, yang kedua modal tersebut kan harus bisa bermanfaat. Artinya dia harus bisa digulirkan, harus bisa dikembangkan, seperti itu dan lain sebagainya. Tentunya kenapa di sini dia harus dibayar, gitu ya. Nah, kemudian kalau pengelolaannya secara syariah, ya otomatis di sini nanti sistemnya istilahnya bagi hasil. Bagi hasil kan tentunya sesuai dengan akadnya ya, akad daripada syariah itu sendiri. Jadi kalau di sistem syariah kan akadnya banyak ya, akadnya banyak. Ada yang untuk simpanan itu sendiri misalnya ada yang sifatnya nanti tergantung akadnya. Kalau itu ada yang saya pokoknya nyimpen supaya aman. Nah, itu mungkin dia tidak menuntut ada bagi hasilnya, itu juga ada cuma maaf ini saya nama-namanya tidak hafal ya. Kemudian untuk pinjaman itu juga bagi hasil. Nah, memang kadang-kadang masih ada ini ya kaitannya dengan pinjaman, masih ada suara-suara yang mungkin tidak diharapkan ya, misalnya syariah karo ora syariah apa gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya yang membedakan pola syariah dengan pola konvensional adalah terutama di akadnya. Ya memang yang jelas bahwa masyarakat mempunyai kesulitan bidang ekonomi, termasuk di sini bidang permodalan, ini kan perlu dibantu, perlu diatasi. Nah, caranya adalah dengan melalui koperasi itu sendiri ya. Kalaupun itu, dan memang masih banyak ya, masih ada perdebatan juga. Koperasi sepanjang koperasi itu dilaksanakan secara syariah, yaitu ada yang mengatakan bahwa di situ sepanjang koperasi melaksanakan nilai dan prinsip koperasi, maka di situ bisa dikatakan syariah. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Tentu di sini kita tidak akan memperdebatkan ya, karena memang saya juga di sini bukan alim ulama yang ini ya, yang pintar dalam bidang agama. Ya. Pengetahuan saya tentunya hanya yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan koperasi secara konvensional maupun secara syariah. Kalaupun pendapat-pendapat ini saya tidak mau banyak mengomentari, takutnya juga yang pertama salah. Kalau salah nanti takutnya juga jadi dosa. Ya, mudah-mudahan ini sudah memuaskan. Ya, barangkali mungkin satu penanya atau apa, waktunya tinggal 5 menit. Habis. Yeah. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Supanci yang telah menyampaikan materinya sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Untuk peserta, mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga ada pertanyaan yang belum dijawab.
Alhamdulillah, rangkaian sesi diskusi pada siang hari ini terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Supanji Darmasi, yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada para audiens yang telah mengikuti dan memperhatikan dengan sangat antusias. Sebelum saya akhiri materi ketiga ini, izinkan saya untuk membacakan notulensi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berkoperasi sangat penting karena beberapa alasan ekonomis seperti usaha dapat menjadi lebih besar, memberikan atau meningkatkan pelayanan kepada anggota, membuka kesempatan bagi orang yang terbatas ekonominya untuk bergabung dalam suatu badan usaha, serta memupuk rasa persatuan. Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam, serta bidang usaha lainnya. Akhirnya saya Dian Nurhayati undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan apabila dalam memandu sesi diskusi ini banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Supanji Darmasi yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih kepada saudari Dian telah memoderatori pada materi terakhir ini. Ya. Materinya, Alhamdulillah. Ya, kayak tadi ya, siapa tuh? Alhamdulillah gitu, semangat sekali nih. Tahu materi ketiga. Sudah selesai. Ini yang paling ditunggu-tunggu para peserta ini. Iya. Selesai. Coba tadi siapa yang bilang alhamdulillah gitu? Mas siapa? Bisa mengaktifkan mikrofonnya? Sepertinya saya tahu. Siapa ya? Mas Riko bukan ya? Mas Riko. Coba Mas Riko. Halo Mas Riko. Hilang nih, coba dicek dulu Mas. Saya nggak bawa ya Mbak. Iya. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang lain. Di sini kami akan memberikan kesempatan buat teman-teman peserta Diksar tahun 2020 untuk menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti Diksar tahun 2020 ini. Mungkin kita bisa memilih. Iya, coba ya Mas. Yang fokus ini siapa ya? Coba. Saya mau lihat di chat dulu. Ini ada teman-teman yang belum terjawab gitu ya pertanyaannya. Ya. Coba ada Mbak siapa? Sebentar, saya minta buat Mbak Luluul Karimah. Ya Mbak Lulu coba mengaktifkan mikrofonnya. Ya, silahkan Mbak. Iya, saya. Lulu. Kemana ini Mas? Menghilang semua sepertinya. Iya Bu, gimana? Halo, perkenalkan nama dulu boleh? Perkenalkan nama saya Lulu Karimah dari Prodi Ekonomi Manajemen Mbak. Ya, untuk Mbak Lulu nih, pastinya fokus ya dengan materi 3 dari Ibu Supanji Darmasi. Nah, bisa menjelaskan inti dari materi ketiga ini, Mbak Lulu?
Sedikit inti Sedikit dari saja. materi yang telah disampaikan oleh Ibu Supanji. Sedikit dari apa yang saya tangkap, karena saya sedikit terlambat tadi ya Kak. Mohon maaf soalnya yang saya tangkap dari materi dari Ibu Sri Subanji bahwa kegiatan usaha koperasi itu tidak mencakupi hanya untuk satu aspek ekonomi, tapi banyak ekonomi. Terus kayak struktur itu paling tinggi itu dikuasai oleh rapat anggota, pengurus, lalu pengawas, dewan penasehat, dan dewan syariah. Dan modal-modalnya seperti itu. Mohon maaf. Terima kasih Mbak Lulu Karimah. Sebelum saya akhiri, saya mau minta pesan dan kesan dari teman-teman. Ya, apakah peserta ada Diksar. yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya di acara Diksar pada hari ini? Ditunjuk aja, Mas. Bentar, saya mau nyari yang kelihatannya serius dari tadi. Ya. Mungkin bisa ini, Mbak Dita Indahsari. Mbak Indah. Mbak Dita Oh, Mbak Dita, Indahsari. iya. Dita Indahsari, halo. Bisa Halo Mbak Dita, perkenalkan bisa diri dulu. perkenalan diri? Halo, nama saya Dita Indasari dari PBSI. Apakah mayoritasnya PBSI gitu ya? Bisa jadi ini. Jadinya ikut koma bukan Fakultas Ekonomi saja nih Mas, Ya, tapi berarti banyak ini. yang berpartisipasi dalam Iya. UKM Kopma ini. Baik Mbak Dita, silahkan menyampaikan pesan dan kesan mengikuti Diksar tahun 2020 ini. Ya. Kesannya nggak ada yang spesial ya Mas. Ya, Kenapa? mungkin karena online jadi lebih terasa lebih lama, terus lebih apa ya? Nggak spesial kalau misalkan ketemu langsung gitu aja. Bisa diulangi Mbak Dita? Kami tidak mendengarnya. Kami tidak mendengarnya. Aduh. Mungkin sinyalnya hilang Oke, atau gimana gitu tidak ya. apa-apa. Coba yang lain aja Mbak, Sekalian, siapa? sekarang Saya cowok Elsa. lagi aja Cowok lagi? dicariin, iya. Ini saya tadi nemu cowok. Bentar, nah ini. Nah, saya mau coba Mas Jonathan Vittorio. Halo Mas. Kelihatannya dari tadi Iya, fokus. fokus sekali. Halo Mas. Ya, halo. Mandili Mas, memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Jonathan Vittorio dari S1 Akuntansi. Jangan, Mbak. Semester berapa? Semester 3. Semester 3. Untuk Mas Jonathan ya, bisa menjelaskan kesan dan pesan nih selama mengikuti Diksar pada hari ini. Kesan saya sudah bagus, materinya bisa capai, berguna untuk di saat yang akan datang untuk membuka usaha dan bergabung di koperasi. Udah itu aja. Ada lagi Mas? Tidak ada. Jadi dari materi pertama, kedua maupun ketiga itu sangatlah bermanfaat bagi kita semua ya. Nah ini bisa diimplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa melaksanakan usaha sendiri gitu ya Mas. Ini Mas Bayu kenapa batuk-batuk ini? Selak. Oh kesel ini, kurang minum ya Mas.
Oh, baik, satu lagi buat teman-teman untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Saya mau memilih siapa ya? Siapa Mbak kira-kira Mbak? Sing kelihatannya dari tadi memperhatikan. Ya, boleh. Kali ini saya memilih perempuan ya, tidak laki-laki. Nah, saya memilih Anastasia Dea. Coba Mbak bisa mengaktifkan mikrofonnya. Halo Mbak Dea, Ya, bisa perkenalkan diri dulu? ya, nama saya Anastasia Dea dari Prodi Ekonomi Pembangunan semester 1. Wah. Nah, untuk kesan dan pesannya nih Mbak, apa? Misalnya saya cukup bisa mengikuti Pixar dari Koma ini, cukup bermanfaat bagi saya untuk kedepannya, dan pesannya semoga tidak ada acara virtual lagi, lebih langsung atau live supaya tidak mengantuk. Memang terkendala Ya, pandemi karena ya memang. keadaan. Ya, Namun tidak apa-apa ya, melalui media online pun bisa gitu. Berjalan dengan lancar Iya. meskipun ada kekurangannya juga. Nah, terima kasih kepada peserta pendidikan dasar Tahun 2020 yang telah mengikuti acara dari pagi sampai siang hari ini. dengan penuh Semoga semangat dan antusias gitu ya Mas. semoga bermanfaat buat teman-teman semua, Ya. menambah wawasan teman-teman semua. Baiklah teman-teman semuanya, akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara. Alhamdulillah, acara pendidikan dasar Koperasi Mahasiswa Untidar dengan tema membentuk sumber daya manusia yang bersinergi, kompeten, dan mandiri bersama koperasi. Ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Nah, dari Mas Bayu, penutupnya adalah pantun. Coba nih Mas. Yo, nggak usah, langsung aja. Iya, gimana nih Mas, tadi ada pantunnya? Pantun dari saya, ikan hiu makan tomat. Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat Ya. gitu. Terima kasih. Terima kasih.